terlihat belum itunya, share PPT-nya? Sudah. Sudah ya, oke. Oke, langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang politik Islam dan HAM. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Olga Hadi Purnawahab Basalamah. NIM saya 2021-08-01-101. Dan selanjutnya kita akan memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok kami. Dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, baik, nama saya Fadilah Hijrah dengan NIM 2021 080 1261. Saya Adi Faisal dengan NIM 2021 0801 211. Nama saya Nisa Afrina dengan NIM 2021 0801 174. Ya, saya Andika Zaki Ramadan dengan NIM 2021 080 1251. Perkenalkan, nama saya Albert Evelyn Ramadan dengan NIM 2021 080 1137. Nama saya Renanda Ridwan Bintang Firdaus dengan NIM 2021 0801 252. Perkenalkan, nama saya Adil Afri Biantoro dengan NIM 2021 080 1181. Baik, apa itu udah semuanya tadi? Perkenalkan, nama saya Araf Reza Permansyah dengan NIM 2021 080 1188. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Fatihah dengan NIM 2001 0801 096. Oke, baik. Itu perkenalan dari anggota-anggota kelompok kami. Renanda, itu apa udah di-record ya sekarang ya? Sudah. Oke, sip. Kita next aja. Kita langsung masuk aja deh ke materi-materi ini. Itu kita akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Boleh silakan politik untuk dijelaskan secara singkat saja. Baik, silakan untuk pematerinya. Halo Reja, Bang Reja. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Reja, terdengar. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang Oke, mungkin ada kendala teknis, jadi suaranya terputus-putus. Mungkin saya lanjutin aja deh. Jadi politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Itu adalah politik secara umum. Sedangkan politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Seperti partai politik yang sekarang ada di Indonesia ya. Selanjutnya itu ada politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
eh, apapun bisa dijadiin politik, maupun seperti kita berdiskusi bermusyawarah pun itu bisa termasuk politik. Oke, kita langsung lanjut aja ke politik Islam yang akan dijelaskan sedikit oleh Fadilah. Silakan Fadilah. Ya baik, terima kasih Olga. Politik Islam. Dalam perspektif Islam, istilah politik disamakan dengan kata al-siyasah. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat pula berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Jadi, siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Ada pula penekanan orientasi. Orientasi utama politik Islam terkait dengan masalah kekuasaan yaitu tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara, manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan, Islam menentang adanya penguasaan absolut seorang manusia atas manusia yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik Islam itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Itu sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada sekarang ini. Untuk itu, politik Islam adalah ajaran-ajaran Islam yang dirasakan secara tepat. Dengan demikian, politik Islam itu adalah strategi melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Untuk pengertian siasat dan politik Islam, dalam konteks ini sangat luas, tergantung pada perspektif apa yang dipakai untuk mengartikan dua hal tersebut. Oke, itu dari politik Islam. Kita akan lanjut ke sejarah politik Islam. Boleh dijelaskan untuk pemateri selanjutnya? Sejarah politik Islam. Sejarah politik Islam sendiri diawali pada tahun 622 Masehi, di mana Nabi Muhammad SAW telah hijrah dari Makkah ke Madinah selama 2 tahun dan diundang untuk memimpin kota Madinah melalui piagam Madinah yang telah disusun oleh Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kota Madinah, serta mendapatkan pengakuan sebagai Rasul Allah. Dan piagam Madinah dianggap oleh kaum muslim sebagai syariah atau hukum Islam yang kemudian diterapkan oleh gerakan Islam dalam berpolitik yang sesuai dengan syariah Islam hingga saat ini. Next. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip politik Islam. Prinsip-prinsip politik, dasar politik Islam terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, musyawarah atau syuro. Musyawarah merupakan sebuah etika politik utama yang bersifat komunikatif dialogis. Musyawarah merupakan sebuah media untuk mencapai hasil mufakat untuk pengambilan jalan tengah. Selanjutnya, keadilan atau al-adalah merupakan sebuah prinsip yang ditekankan oleh Islam sebagai sokong dalam bernegara. Keadilan harus dijalankan dengan kejujuran, ketulusan, dan integritas. Selanjutnya, amanah. Amanah seorang politisi adalah pemegang mandat rakyat atau konstituen, di mana di dalamnya terkandung sebuah perjanjian. Maka menjalankan amanah merupakan sebuah kewajiban. Selanjutnya, kebinekaan dan kebangsaan atau sya'bi. Prinsip ini sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar supaya kamu saling memahami. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat ini,
Kebinekaan merupakan hal yang niscaya dan dalam konteks bernegara semua mempunyai hak dan kewajiban yang setara, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dalam sebuah susunan piagam Madinah. Selanjutnya, kebebasan atau huriyah. Dalam kehidupannya, manusia dihadapkan pada konsekuensi dan tanggung jawab. Itu meniscayakan adanya sebuah kebebasan dalam memilih setiap langkah kehidupan. Selanjutnya, kemaslahatan dan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama didirikannya sebuah negara. Karena itu, politik seorang negarawan harus berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, perdamaian atau salam. Pada dasarnya Islam merupakan agama yang menyertai perdamaian. Jalan damai merupakan jalan yang selalu dipilih oleh Nabi sebagaimana terlihat dalam Sulh Hudaybiyah, meski Nabi harus menerima konsekuensi yang pahit. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu kita ada konsep politik Islam. Konsep politik Islam didasari oleh syura atau konstitusi timbal balik sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan permasalahan politik Islam. Dikarenakan nilai dan etika dalam metode syura dapat memberikan kebebasan beropini dan mengajukan kritik yang konstruktif dalam politik Islam, serta metode syura ini menggunakan sistem musyawarah yang sangat dianjurkan oleh Islam dalam penyelesaian masalah politik Islam. Syura adalah sebuah konsep pengambilan keputusan yang diajarkan dalam agama Islam. Konsep ini dilandasi oleh Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Konsep tersebut juga menjadikan prinsip dalam Islam. Pelaksanaan syura berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Syura juga berkembang dan mengalami modifikasi dari sebuah konsep menjadi sebuah metode dan menjadi sebuah sistem dengan perangkat yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya ya. Kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia. Silakan. Jadi Islam sebagai umat yang ajaran Islamnya sudah mencakup Renanda masih di mute itu. Jadi umat Islam sebagai umat yang ajaran Islamnya sudah mencakup persoalan spiritual dan politik telah menyebar kontribusi yang cukup dalam kehidupan politik di Indonesia dengan ciri-cirinya diantaranya adalah yang pertama ditandainya dengan munculnya partai-partai yang berlandaskan atau berazaskan Islam. Yang kedua ditandai dengan sikap proaktifnya antara tokoh politik Islam dengan umat Islam terhadap keutuhan NKRI sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Ketiga, ditandai dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada lakukan dalam kehidupan berpolitik pada umat Islam. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh studi case-nya, yaitu contohnya PKI membantai umat Islam pada tanggal 30 September. Gerakan 30 September pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang aksi dan penumpasannya menjelaskan bahwa PKI merupakan gerakan sosial politik yang menjadi ancaman bukan hanya mengancam kedaulatan negara, akan tetapi juga membantai kalangan umat Islam, khususnya tak segan-segan membantai para kiai dan ulama. PKI terus melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting, bahkan para ulama, santri, dan para pemimpin Partai Islam Indonesia di Masyumi ditangkap dan dibunuh. Perlawanan pun dilakukan oleh umat Islam, kemudian masyarakat yang tergabung dengan Masyumi melawan gerakan PKI yang menyerang pada saat itu. Secara garis besar, bahwasanya PKI merupakan suatu komunitas yang mengancam, bukan hanya mengancam kedaulatan negara, akan tetapi juga mengancam tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia seperti para ulama dan juga para santri. Dengan hal itu kita bisa menerapkan untuk cara mengatasinya, kita bisa menerapkan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan di negeri kita. Terima kasih.
Boleh selanjutnya untuk menjelaskan HAM secara umum oleh Adriel. Baik, terima kasih. Secara umum, HAM atau hak asasi manusia dinamai dengan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Di Indonesia, HAM ini sudah terdefinisikan di dalam undang-undang, yaitu pada UU nomor 39 tahun 1999, yang berbunyi, hak asasi manusia atau HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini adalah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada setiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. HAM ini dapat kita simpulkan bentuknya seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik, hak untuk bebas berpendapat, dan salah satunya hak menjadi warga negara Indonesia. Nah. Oke, cukup dari situ ya, HAM secara umum ya. Oke, kita selanjutnya ada HAM menurut ajaran agama Islam. Itu seperti apa sih? Boleh selanjutnya. Jadi HAM menurut agama Islam adalah HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan HAM berlaku seumur hidup pada diri manusia yang tidak dapat diganggu-gugat, dirampas atau dicabut keberadaannya oleh siapapun. Terdapat beberapa tingkatan hak yang perlu dipenuhi pada diri setiap manusia menurut HAM dalam ajaran agama Islam, antara lain yang pertama adalah hak daruri atau hak dasar. Hak daruri ini adalah sesuatu yang jika dilanggar, maka manusia akan kehilangan eksistensinya, bahkan hilang dari harkat kemanusiaannya. Yang kedua adalah haj atau hak sekunder. Hak ini akan berakibat hilangnya hak-hak elementer seperti seseorang untuk memperoleh sandangan pangan yang layak. Yang ketiga adalah hak tahsin atau hak tersier. Jadi hak tersier ini adalah hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak daruri dan hak haj. Oke, selanjutnya. Selanjutnya HAM versi Barat dan Islam. HAM menurut pandangan atau versi Barat bersifat antrosentris, yang berarti lebih mengutamakan segalanya sesuatu kepada kepentingan dan kebebasan manusia. Dengan demikian, HAM menurut pandangan Barat lebih memprioritaskan manusia. Sedangkan HAM menurut pandangan atau versi Islam bersifat teosentris, yang berarti lebih berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dengan demikian, HAM menurut pandangan Islam lebih memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat mengabdi. Selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan membahas cara mengimplementasikan HAM dalam berpolitik menurut ajaran Islam. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pengimplementasian HAM dalam berpolitik, HAM harus dibatasi dengan timbangan Al-Quran dan hadis. Keduanya merupakan timbangan mutlak dalam menghukumi benar atau tidaknya sesuatu, terlebih saat mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami HAM. Dengan surat Quran surat An-Nisa ayat 59, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hal lebih baik dan lebih bagus akhirnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM dalam berpolitik itu merupakan timbangan Al-Quran dan hadis. Jadi setiap dalam berpolitik itu mengimplementasikan HAM dibarengi dengan Quran dan hadis. Dengan hal itu dapat dikatakan menghukumi benar atau tidaknya sesuatu. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Ya, sekian untuk presentasi kami.
mohon maaf jika ada kesalahan dalam cara kita presentasi atau kekurangan dari materi di presentasi kami. Mungkin untuk selanjutnya kita mungkin akan membuka sesi pertanyaan. Kami akan paling banyak kita mungkin menerima 5 pertanyaan mungkin. Oke, boleh ditanyain. Ada Raihan Ahmad ya? Iya betul. Kedengaran nggak suaranya? Ada, boleh ditanyakan. Oke, mau nanya nih. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad. NIM saya 2021 0801 172. Mau nanya, gimana sih tanggapan kalian terhadap kayak HAM yang ada di Indonesia pada saat ini di negara kita ini? Yang contohnya itu penegakan HAM-nya yang tentang begal. Begal yang pada saat kita mau dibegal, tapi kita nggak boleh yang namanya ngelawan. Itu menurut kalian udah ada hakkah atau belum? Tentang begal yang kita dibegal kita nggak boleh ngelawan gitu. Iya. Sedangkan kalau kita ngelawan, kita malah dijadikan tersangka. Itu gimana? Kalau penjelasannya. Makasih. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kita akan simpan dulu. Oke. Mungkin yang lain mau apa yang dipertanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin kita akan kasih waktu 4 menit lagi mungkin ya. Kelamaan nggak tuh? Halo, nggak ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada mungkin sesi pertanyaan bakal ditutup dan kita akan menjawab pertanyaan dari Rehan Ahmad gitu. Oh, ada lagi nih. Aulia Aisyah Putri ya? Ya, perkenalkan nama saya Aulia Aisyah Putri, NIM 2021 0801 218. Ya, boleh. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya kan, tadi salah satu contoh kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia kan adanya munculnya partai-partai yang berlandaskan atau berasaskan Islam. Nah, menurut kelompok kalian, apa partai-partai di Indonesia, Islam di Indonesia ini benar-benar berasaskan Islam atau hanya menggunakan nama Islam di nama partai mereka? Terima kasih. Mohon maaf, boleh tadi diulang apa benar-benar Islam atau gimana tadi? Iya. Apa partainya benar-benar berlandaskan dan berasaskan Islam atau hanya menggunakan nama Islam di nama partai tersebut? Oke, baik. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Aulia Aisyah.
Ayo, dia mau bertanya lagi. Mungkin ditunggu 1 menit lagi kali ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Raihan sama tadi Aulia ya. Oke, Astri, boleh diajukan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Waalaikumsalam. Deviana, NIM 2021 0801 110. Saya mau bertanya, pada saat ini kan kita sering lihat ya, kalau para tokoh politik di negara kita, khususnya ya, itu kan berbondong-bondong mendekati para pemuka agama, seperti kayak ustadz-ustadz, kiai-kiai, dalam rangka maksudnya tuh kayak hal tersiratnya tuh ingin mencari dukungan politik. Nah, kemudian kita juga bisa lihat nih, banyak juga misalkan ada Ustadz A mendukung calon A. Lalu secara terang-terangan Ustadz A ini menjelek-jelekan calon lainnya, calon B, calon C, seperti itu. Nah, ya bagaimana sih menurut kalian tentang hal seperti itu, yang harusnya kan tokoh agama itu kan harus bersikap netral, tidak boleh menjelekkan atau segala macam kan. Ya, gimana menurut pendapat kalian tentang tokoh politik Indonesia yang mencari dukungan kepada tokoh pemuka agama, kemudian saling menjatuhkan satu sama lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung ini udah 10.50, berarti udah lewat tadi 5 menit. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita cuma bisa dapat 3 pertanyaan itu dia. Menjawab pertanyaan dari Raihan Ahmad. Oke, boleh. Oke, tadi aku jawab pertanyaannya. Tadi Ya, boleh itu saya jawab. Terima kasih untuk Raihan Ahmad atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan kalian pada HAM saat ini yang ada di negara Indonesia dengan studi kasus antara korban begal dan pelaku begal? Ini kita bisa lihat dalam pasal dulu ya, dalam segi hukum. Pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi, tidak tindak pidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Itu pasal KUHP ayat pertama. Namun perlu diingat, ada pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ini dalam tanda kutip yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu akan dilakukan tindak pidana. Tidak semua pembelaan diri bisa dibenarkan dengan pasal-pasal itu pembelaan diri, harus seimbang dengan sasaran. Ya, perlu diingat, kembali lagi, melampaui batas, kita bisa dilihat ya, apakah serangan itu sangat berdampak negatif pada korban atau bagaimana. Kita harus bisa melihat secara sudut pandang yang luas. Dilihat dari kronologi dulu, kita seharusnya bisa mengamati, mencari petunjuk. Yang pertama, bahwa jumlah antara korban dan pelaku tentunya berbeda dong. Lebih banyak pelaku yang pasti. Jadi itu akan membuat pembelaan darurat terhadap korban ya, jika tidak ada jalan lain. Dalam konteks melindungi diri. Seperti itu, Raihan. Apakah sudah terjawab? Oke. Cukup. Kasih. Ya, sama-sama. Izin menambahkan jawaban dari Fadila Hijrah untuk pertanyaan Raihan Ahmad. Jadi kalau kita sangkut pautkan dengan sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan kau beri padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." "Bagaimana jika ia malah membunuhku?" Ia balik bertanya, "Engkau dicatat syahid." Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Untuk memenuhi persyaratan yang ada di Indonesia itu terpenuhi atau belum dengan kasus yang baru-baru ini tentang begal dengan hukum yang tidak adil bagi korban, maka dapat dikatakan
Belum, dikarenakan pelaku melakukan perbuatan kriminalitas kepada korban dengan cara mengambil hak korban. Bahwasanya jika korban itu sendiri menjadi pelaku, sedangkan pelaku menjadi korban dalam kasus tersebut, tandanya ada yang kurang beres pada sistem hukumnya. Secara garis besar, HAM itu sendiri merupakan hak asasi manusia yang dimana manusia itu bebas berpendapat, berekspresi, dan juga bebas dari setiap ancaman dalam kehidupannya. Terima kasih. Oke, Kira-kira seperti itu makasih. ya Rehan. Ya, Maksudnya dalam konteks ini secara hukum dan secara agama itu seperti itu. Kita harus jadi manusia yang melihat dari segi sudut pandang yang lebih luas. oke. Berarti dari sisi sistem Islam itu berbeda ya sama sistem hukum yang ada di Indonesia ya? Lebih tepatnya bukan berbeda, sama. Maksudnya kita harus melihat satu itu yang pertama kronologi yang dilakukan pelaku dan korban. Yang kedua adalah tindakan kriminalitas apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyangkut nyawa korban. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus melihat secara spesifik nih. Maksudnya ketika korban sudah diancam untuk diserang dan kita harus sebagai korban pasti akan melindungi dirinya dong, pasti kan. Jadi kita harus bisa mengamati secara lebih luas sih, seperti itu. Mungkin Olga bisa menambahkan atau bagaimana? Sorry, gimana tadi Fadilah? Lanjut aja atau Rehan masih belum puas dengan jawabannya atau Cukup bagaimana? sih, cukup. Oh, cukup. Cukup, Mas. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Mohon ditunggu ya, kita sedang mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan kalian.
Oke, baik. Mohon maaf atas nunggu lamanya. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tadi Aulia Aisyah ya, mengenai munculnya partai yang berdasarkan Islam, partai Islam itu yang benar-benar berdasarkan Islam atau itu hanya cuman nama ya, seperti itu ya Aulia? Iya, ya. Oke, jadi kalau menurut saya tetap mereka partai Islam, bahkan Golkar pun partainya juga orang Islam, sebab pemilih terbesar di Indonesia adalah memang orang Islam. Mereka parpol itu ya, pun menggunakan nama Pancasila religius dan berdasarkan pada nilai-nilai keislamannya. Semua partai mengatakan begitu karena pemilihnya paling banyak umat Islam. Agak sulit juga membedakan mana kultur khas partai Islam dan mana kultur khas partai nasional religius. Sebab di Indonesia keduanya sama saja berlakunya. Sama-sama mengejar kekuasaan, ingin bergelimang di dalam kekuasaan itu. Jadi sulit membedakan karakter khas dari keduanya. Sulit menyatakan secara tegas mana yang partai Islam dan mana yang sebut saja partai non-Islam. Itu mungkin kecuali dalam hal asas. Partai yang berdasarkan Islam sekarang itu ya, yang saya tahu ya itu hanya P3, PKS, sedangkan PAN dan PKB sudah tidak ada lagi. Ya mungkin sedikitnya itu seperti itu untuk jawaban saya tentang itu benar-benar berdasarkan Islam atau hanya cuma nama saja. Bagaimana Aulia? Ya, paham. Makasih. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang ketiga tadi. Partai politik Islam itu merupakan komunitas yang dimana anggotanya berisikan beberapa para ulama dan juga tokoh-tokoh penting. Partai politik Islam itu sendiri berdasarkan Islam karena ketentuan di dalamnya dengan persyaratan juga prosedur tentang Islam. Dan juga apakah parpol itu cuma hanya nama saja? Nyatanya tidak. Sebab karena parpol itu sendiri juga mengamalkan nilai-nilai yang berlaku tentang politik dengan mengaitkan nilai-nilai Islam yang tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan mendukung terbentuknya Indonesia lebih aktif dalam kegiatan beragama tentunya. Adip, itu untuk menjawab pertanyaan dari Astri atau penambahan tadi? Yang tadi yang Astri yang ini ya? Pertanyaan Astri. Astri itu tadi pertanyaannya tentang ini.
Oke, ini untuk pertanyaan Asri, karena kami juga kebingungan juga. Ini saya akan menjawab sepengetahuan saya tentang pendapat kami tentang seperti tokoh-tokoh politik yang untuk melawan mendapatkan sebuah support dari kiai-kiai itu tokoh-tokoh Islam untuk melawan lawan politiknya mereka gitu ya. Kalau kata saya sih itu tidak ada salahnya saja gitu untuk mencari support dari kiai, misalkan tokoh politik A itu meminta support dari kiai A, terus untuk tokoh support B itu meminta support dari kiai dari B, contoh seperti itu ya. Itu tidak ada salahnya untuk politik karena pada dasarnya itu politik gitu loh ya, untuk memegang sebuah kekuasaan. Kenapa mereka itu tokoh-tokoh politik ini meminta support kepada tokoh-tokoh Islam seperti kiai-kiai yang ada? Itu karena kebanyakan dari warga Indonesia kita kan mayoritasnya kan kita kan Islam gitu kan. Jadi untuk mendapatkan suara lebih banyak yaitu kita si lawan politik ini tokoh politik ini itu pastinya itu untuk mensupport untuk mendapatkan suara yang lebih banyak lagi karena dengan cara mencari support dari kiai-kiai atau tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Jadi itu sebenarnya sih fair-fair aja karena tidak tidak melanggar apapun sih kalau menurut saya juga karena fair-fair aja itu di dalam politik itu seperti itu. Bagaimana Astri untuk jawaban saya? Oke, baik, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, sudah seperti itu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari cara presentasi kami tadi mungkin terlalu lama untuk mencari jawabannya. Ibu, kita tutup aja ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup presentasi kami. Sekian. Oke, terima kasih kepada kelompok kelima atas presentasinya pada hari